Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy, di mana kita akan membahas hal-hal yang menarik dan faktual di sekitar kita. Dalam beberapa tahun terakhir ini, negara kita telah menghadapi banyak sekali serangan cyber, mulai dari serangan ransomware, pencurian data pribadi, dan juga serangan-serangan yang menyasar pada objek-objek kritis seperti pusat data nasional. Nah, lebih lanjut pada hari ini kita akan membahas bersama bagaimana peranan intelijen di Indonesia nantinya dalam perkembangan teknologi digital yang berkembang sedemikian cepat saat ini. Dan bersama kita pada hari ini telah hadir pakar intelijen tanah air, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Yohanes Wahyu Saronto MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih telah disempatkan untuk bersama pemirsa TV Andi untuk ngobrol bersama. Topik kita hari ini menarik sekali Bapak. Nah, pemirsa TV Andi, tamu kita, atau maaf ya Pak, bukan tamu kita ini yang bertamu di tempat Pak Wahyu sebetulnya. Jadi narasumber kita hari ini, beliau adalah salah satu perwira tinggi Polri yang telah menjalani sebagian besar kariernya di lingkungan intelijen. Pernah menjabat sebagai Direktur Intel Pampolda, Kepala Dinas Pengamanan Polri, Direktur Intelijen Polri, Kapolda, dan juga Deputi Kontrabin. Selain itu, beliau juga menjadi pengajar di beberapa institusi pendidikan yang berkaitan langsung dengan intelijen. Dan pada saat ini beliau juga masih aktif menjabat sebagai tenaga ahli di Dewan Analis Strategik atau DASBIN dan konsultan di beberapa perusahaan bisnis. Luar biasa sekali Bapak, sibuk sekali ini Bapak. Terima kasih Pak telah disempatkan bersama pemirsa TV Andi. Hari ini kita berdiskusi, berbincang tentang topik yang ini menarik sekali Pak, apalagi hari-hari ini pemerintah atau negara kita menghadapi banyak sekali serangan cyber. Saya baca di buku terbaru Bapak, serangan cyber ini tidak hanya menyasar atau dialamatkan kepada organisasi, tapi juga sudah mulai dialamatkan kepada negara-negara ya Pak ya. Luar biasa. Nah, di sini kita akan bertanya lebih lanjut kepada Bapak. Tadi sempat kita singgung Pak tentang serangan pusat data nasional. Nah, itu mungkin Pak Wahyu bisa memberikan kepada kita gambaran atau sejauh mana sih peran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam mengamankan infrastruktur kritis dan data sensitif di negara kita, terutama di dunia maya ini Bapak. Silahkan. Terima kasih para pirsawan TV Andi. Ya. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi tentang apa yang ditanyakan, dipermasalahkan, yaitu mengenai masalah serangan-serangan cyber kepada infrastruktur kita yang ada sekarang ini. Ya. Perlu kita maklumi bersama bahwa dunia intelijen ini sebetulnya tidak hanya dalam satu badan, yaitu terdiri dari badan-badan yang semua dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara. Ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa penanganan masalah serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap infrastruktur kita ini memang harus kita akui bahwa sangat intensif dilakukan dalam bentuk apa saja ya. Ini yang kita harus mencari upaya untuk bagaimana kita menanggulangi atau mengcounternya ini ya, supaya semua isi daripada infrastruktur yang ada pada kita ini bisa aman. Yaitu ada satu lembaga yang namanya BSSN, itu yang dulunya namanya Lembaga Sandi Negara, itu yang sekarang juga menangani masalah ini, dan cara kerjanya juga masih dengan teknik dan taktik yang ada di teori dasar intelijen, yaitu dia harus melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan, dia juga harus melakukan pengamanan, dia juga harus melakukan penggalangan ya, atau di dalam hal yang
lebih teknis adalah melakukan hal yang sifatnya preemptif, preventif dan represif itu. Jadi masalah ini sekarang sedang ditangani oleh kita semua dengan secara kolaborasi dari lembaga-lembaga intelijen yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu. Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih. Nah, masih terkait dengan banyaknya serangan ini ya Pak, dengan meningkatnya serangan cyber terhadap infrastruktur vital. Kita sering mendengar pemberitaan mulai dari yang di Sdukcapil sampai yang perbankan. Nah, bagaimana intelijen Indonesia memitigasi ancaman tersebut dan melindungi data sensitif dari negara? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya secara sepintas bahwa di dalam teori dasar intelijen itu sudah ada, itu yang dipakai sampai sekarang ya, namanya tadi penyelidikan, pengumpulan paket itu, kemudian pengamanan dan penggalangan. Nah, selain itu juga kita melakukan kolaborasi tadi itu saya sampaikan juga dari semua lembaga intelijen yang ada di Indonesia ini menjadi satu. Langkah-langkah yang kita pakai selama ini adalah ada 3 langkah yang kita sampai. Yang pertama adalah secara preemptif. Preemptif itu dari bagaimana kita menciptakan kondisi yang baik ya dalam rangka membangun infrastruktur yang ada, yaitu. Jadi kita berkoordinasi ya, kita mencoba mana bagian-bagian masing-masing yang harus kita perkuat di dalam masalah-masalah menanggulangi serangan-serangan cyber ini. Harus kita akui juga bahwa serangan cyber ini sebetulnya kan intinya ada pada peralatan, ada alat ya yang dan alat ini yang sebetulnya kita sampai sekarang masih mencoba untuk mendesain untuk kita membuat sendiri alat ini dari dalam negeri ya. Karena ketergantungan pada alat ini pada luar negeri ya, setiap alat yang katakanlah dihasilkan atau diproduk suatu industri peralatan ini pasti ada kontranya itu. Jadi ini yang sangat sulit kita untuk untuk bagaimana kita bisa mengcounter nih selama kita tidak menggunakan alat produksi kita sendiri. Jadi ada ketergantungan pada alat-alat yang kita beli dari luar. Nah, di sini permasalahannya sebetulnya ya. Kalau seorang manusia intelijen, saya pikir ini bisa kita bangun ya. SDM-nya bisa kita bangun. Kita sedang mengarah kepada yang dinamakan smart intelligence. Jadi intelijen yang dilengkapi dengan peralatan yang baik ya, yang cukup memadai untuk menghadapi serangan dari luar itu. Saya kira itu ya. Ya, oke, baik Pak. Nah, ini tadi tentang smart intelligence. Nah, ini jadi kita bisa mengkorelasikan ini dengan teknologi kecerdasan buatan juga ya Pak ya. Nah, kita sudah masuk nih Pak di era pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ini. Kemudian big data juga sudah berkembang dengan sedemikian pesatnya. Nah, dari kedua sisi ini, apakah dari intelijen Indonesia sudah mulai memanfaatkan AI dan juga big data ini untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman-ancaman juga, Pak? Kita kembali kepada pemahaman kita tentang AI ya betulnya. Apa sih betulnya AI itu sebetulnya ya? AI ini betulnya kan isian daripada aplikasi-aplikasi yang ada pada suatu alat sebetulnya ya. Bentuknya apa saja? Itu biasanya ada di suatu database ya, database atau big data atau central data ya. Yang kita juga punya itu ya. Itu ada di dalamnya. Kalau lebih kecil lagi sekarang kalau kita mencoba melihat ya, lihat aja yang di Cina dia membuat suatu boneka yang bisa bicara sendiri dan itu kan isinya betulnya AI ya, isinya itu. Nah, kita juga begitu juga. Serangan dari luar ini sebetulnya ada counternya, betulnya ada counternya. Jadi seperti kalau kita lihat misalnya tulisan yang dikirim ya, itu bisa kita manipulasi misalnya yang kita ini dalam aspek kesehatan ya, manipulasi yang tadinya bersifat positif bisa bersifat negatif, dari negatif bisa menjadi positif. Ini betulnya yang AI itu kan permainannya di sini ya, merubah ini sebetulnya. Kalau kita menyadari betul mau mendalami tentang itu ya betulnya ada teknis-teknis tertentu ya, nanti akan bisa diceritakan dalam waktu yang lain ya. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik dengan namanya
bagaimana kita mendalami masalah AI ini sebetulnya kan. Karena AI yang sekarang ada itu mungkin sampai pada tingkat pengisian aplikasi saja ya. Tapi sangat berbahaya nanti kalau sampai AI ini masuk ke dalam suatu rangkaian yang dinamakan rasa, rasa atau naluri kita ya. Kalau AI sudah ada rasa di dalamnya, ada naluri di dalamnya, itu sudah mendekati manusia kan. Ya, jadi manusia bionik, kalau kita pernah lihat film-film itu ada manusia bionik, dia bisa melakukan berbagai hal, termasuk dengan rasa, termasuk kalau kita mau guyonnya bisa bercinta, dia bisa bercinta, berkasih-kasihan kan gitu kan. Dan sampai ada orang yang bisa jatuh cinta pada suatu boneka. Karena boneka itu juga memberikan imbal balik daripada apa yang disampaikan sama dia. Nah ini sebagai tingkat berbahayanya AI ini. Oleh karena AI ini harus juga dengan dibatasi dengan apa? Dengan keyakinan kita ya tuh. Masalah keagamaan, masalah apa ya itu ya. Bahwa tidak mungkinlah manusia itu dibuat. Tapi indikasinya ada masuk ke sana kan. Kalau kita tidak punya keyakinan agama yang kuat, yaitu kita akan terbawa ke masalah itu. Ya. Masa kita kawin atau nikah dengan boneka? Kan tidak mungkin kan itu misalnya itu saja. Ini yang harus kita beri batasan-batasan ini. Ya. Sampai sejauh mana betulnya AI itu bermanfaat bagi manusia ini? Kan ini aplikasi saja sebetulnya kan. Kalau aplikasi yang terendah adalah namanya algoritma itu, kan itu. Tatanan itu orang masa belajar dari situ dan lain-lain. Itu dia apa namanya yang di style sama ibu-ibu YouTube itu ya, kan isinya itu aja betulnya. YouTube itu apa sebetulnya? Disitulah AI ada, kan gitu betulnya ya. Jadi sudah mulai dipakai untuk mitigasi oleh intelijen di Indonesia sendiri atau belum Pak? Kalau AI ini sendiri teknologinya dari sisi teknologi? Ya tentunya sudah lah. Kita juga gunakan AI itu untuk menganalisis suatu data, suatu fakta. Ini nanti munculnya kepada apa? Kalau kita analisis suatu data, ada pola betulnya. Orang bergerak dari suatu tempat lain, berjalan, itu ada pola langkah dia. Itu yang kita pelajari. Bagaimana orang yang pola langkah. Ini yang bisa ditiru sebetulnya. Bisa ditiru. Jadi nanti orang bisa meniru orang. Mungkin saya sendiri bisa ditiru kan. Ya, atau film-filmnya banyak lah itu ya, dilihat itu ya. Kan itu misalnya tentang pola langkah. Kemudian anatomi ya, bisa dipelajari. Manusia itu terdiri dari apa saja ya, terdiri dari tangan, otak, mata dan ini komponen ini yang nantinya akan bisa jadi boneka tadi. Fungsinya mata apa, fungsinya telinga apa, fungsinya tangan apa, nah, isinya tangan itu apa, itu ada algoritma di situ ya. Nah, itu kalau disusun jadi satu, jadilah dia manusia tadi itu. Kalau dikasih rasa, itu yang tadi saya katakan bisa berbahaya itu ya. Oke Pak, jadi menarik. Memang pengaplikasian AI ini cukup luas ya Pak, dan di masa depan mungkin di banyak bidang. Nah, sekarang tentang ini Pak, jadi tentang cyber security. Kalau tadi kan kita sudah sempat membahas berbagai ancaman atau serangan. Nah, berarti kan dari sisi internal kita dalam menjaga data dan lain-lain ini kan kita juga seharusnya terus berbenah dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi cyber war atau meningkatkan kemampuan cyber security kita. Nah, kalau dari Pak Wahyu sendiri, apa tantangan terbesar dari Badan Intelijen Indonesia dalam meningkatkan kemampuan cyber security di tanah air? Kita kan punya lembaga pendidikannya, namanya Pusdiklat itu. Nah, itu tempatnya di suatu tempat di Jakarta sana. Juga kita punya suatu pendidikan tinggi, ya, yang namanya STIN itu, yang mengolah SDM untuk kepentingan struktur menengah itu ya ada di sana. Nah, kita isi mereka dengan kemampuan-kemampuannya, tentunya dengan kemampuan juga termasuk ya katakanlah digital ini ya, mau digital, cyber ini secara bertahap kita berikan pada mereka dan sekarang sudah berjalan ya. Oleh karena kita juga
rasanya sudah mungkin dengar bahwa STI ini sekarang menjadi suatu pendidikan internasional yang juga terima dari luar yaitu untuk pendidikannya itu. Ini yang sekarang sedang kita rintis. Sebetulnya yang sangat penting adalah selain pendidikan formal tadi adalah pendidikan informal itu. Pendidikan informal itu adalah pendidikan yang kita kadang-kadang melakukan two-way traffic komunikasi ya antara agen-agen dari luar ya. Oleh karena kita tadi sudah disinggung juga, kita selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga intelijen dari luar ya. Prinsipnya kalau di intelijen itu kan nggak ada perang. Bagaimana kita sejauh mana kita mencegah perang ini. Karena perang ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar yang sangat sulit untuk recovernya. Itu oleh karena kita cegah sepanjang itu bisa ya. Oleh karena selalu kita melakukan nego-nego tentu. Nego karena apa? Karena setiap negara tentu berbeda kepentingan. Itu antara lain ya. Kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, kita dengan yang ASEAN adalah beda kepentingannya itu. Jadi harus kita rumuskan menjadi satu. Mari kita berbagi untuk kepentingan yang ada itu pada kita. Itulah porsinya orang intelijen. Jadi kita selalu bertemu, selalu ya katakanlah berdiskusi untuk itu ya. Kemudian kaitannya dengan mentransfer teknologi tadi ya, kita juga mencekolahkan anggota kita yang keluar ya, ke Amerika, ke Inggris. Ya. Kalau dari intelijen biasanya kalau tidak ke Amerika, ke Inggris, Australia atau Perancis. Biasanya itu yang sekolah kita di situ ya. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi di China. Di China itu ada di ROC ada, di Peito ada, nah itu kita biasanya sekolah di situ. Terutama masalah-masalah yang tadi skill, yang teknis skill tadi itu ya, sekolahnya di sana. Kalau dari ini Pak, kan tadi Bapak mengatakan mengirim ada yang ke Amerika dan lain-lain. Nah, dari berbagai pola pendidikan intelijen dari berbagai negara itu, apakah masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri? Misal di Amerika, apakah ada ciri khas yang membedakannya dengan intelijen di Inggris dan lain-lain? Ya pasti ya. Setiap negara itu pasti punya yang spesifik ya. Karena apa spesifik? Karena satu dia menghadapi lingkungan strategi, ya. Kedua dia bahan dasar dia. Ya, kayak misalnya di Inggris itu yang kuat adalah dalam masalah manajemen intelijennya dia kuat, ya bagus. Jadi kita belajar di sana masalah itu. Nah, kalau di Peito itu ada tempat pelatihan, betulnya. Tempat pelatihannya dari Amerika ada di sana. Ya. Kalau misalnya di Langley ya, di CIA itu adalah masalah jaringan. Bagaimana membangun jaringan itu yang kuat ya. Oleh karena biasanya mereka itu punya jaringan di beberapa negara ya. Nah, Israel misalnya, Israel kuat dalam masalah teknologi. Ya. Dia punya teknologi yang sangat bagus ya tadi. Kita belajar di sana teknologi, karena kita banyak dikirim ke sana. Tadi katanya dengan itu ya. Kemudian di Singapura itu ya tempat berlatih, kita berlatih bertemu, kita berlatih sesuatu ya. Kita menghadapi sesuatu, kita berlatih di situ ya. Itu antara lainnya berapa tempat ya. Kemudian Australia itu juga manajemennya itu ya bagus ya. Jadi kita kadang-kadang mengisi dari situ. Sekolahnya tidak pernah lama ya. Seperti Langley itu paling kita 6 bulan ya, atau 9 bulan. Di Peito itu paling kita 6 bulan ya, misalnya. Di Inggris mungkin sekitar 6 bulannya juga, Australia cuma 3 bulan, Singapura cuma 3 bulan, ya Thailand cuma 3 bulan. Itu beberapa negara yang sering kita datangi untuk kita bersekolah atau ya katakanlah kita berkoordinasi masalah skill tadi itu. Kerjasama ya Pak, jadi ini sudah bisa dibilang ini salah satu bentuk kerjasama intelijen secara internasional ya Pak. Ya, oke. Baik, menarik sekali Pak. Jadi, nah kalau dari sisi, yang selain penyerangan kayak cyber dan lain-lain, kita juga di masa lalu juga mendapat banyak pelajaran tentang terorisme Pak. Terorisme ini sendiri, seiring dengan kemajuan teknologi, terorisme pun menemukan semacam pola dan tempat baru untuk menyebarannya. Tidak terkecuali di teknologi digital, dunia cyber, dunia maya. Nah, bagaimana cara Badan Intelijen Nasional untuk
menanggulangi atau memitigasi lebih lanjut radikalisme yang tersebar luas misal di media sosial, kemudian di dunia maya ini? Ya, kita kembali kepada tadi teori dasar kita itu ya, bahwa kita akan membuat produk ya, produk dari hasil kegiatan kita di luar. Jadi kegiatan kita tadi ada yang 3, yang masalah pengumpulan data, pengumpulan fakta, yang namanya informasi tadi ya, masuk ke kita dengan, kalau kita awam namanya penyelidikan kita. Kalau kita namanya full bucket, ya, pengumpulan bahan keterangan. Itu ngumpul dia, kita olah itu. Nah, di pengolahan ini sebetulnya nanti muncul 2 hal yang penting yaitu. Yang pertama adalah anatomi masalah. Jadi yang ketemu kita, misalnya ada masalah, kita full bucket di daerah situ, nanti akan ketemu anatomia. Anatominya misalnya siapa pelakunya dan selanjutnya, motivasinya apa dan selanjutnya itu. Nah, itu tadi yang disinggung tadi masalah tadi. Bagaimana caranya kita mengetahui tentang terorisme tadi. Itulah sebetulnya kita. Nah, kapan dia tersentuh oleh pemikiran radikal itu, nanti akan tampak dari situ. Itu dari motifnya tadi itu. Itu gunanya tadi. Itu sekarang kita menggunakan yang tadi yang kita sebut dengan AI tadi itu. Kita nyebutkan itu dengan itu. Di situ ada aplikasi yang bisa kita membuat tren, ya, menganalisis sesuatu dan selanjutnya lah, itu banyak kemampuan di situ yang bisa kita gunakan. Ini kan perangkat saja, ini perangkat yang dimasukkan pada infrastruktur kita. Ini yang kita gunakan, sehingga ini akan membuat kita lebih cepat daripada kita analisis secara manual kita sendiri kan. Dengan alat ini kita bisa, yang tadinya harus kita dengan manual bisa 1 hari kita buat itu, mengumpulkan data kita analisis, ya, itu bisa 1 hari. Dengan perangkat ini mungkin hitungannya kan hitungan menit saja, semenit atau mungkin berapa menit sudah jadi dia. Nah, kayak apa? Hanya perlu ditambah dengan yang namanya naluri kita sebagai manusia. Tadi disinggung namanya smart tadi. Jadi intelijen yang smart itu adalah intelijen, tetap intelijen manusianya. Nah, ditambahi dengan tadi alat tadi, sehingga jadi lebih bagus dalam artinya tepat dan tepat itu tadi itu. Masuknya ke arah sana itu. Oleh karena moto kita kan velok and exactus kan itu. Itu adalah tepat dan tepat. Nah, itu anunya itu. Moto dari intelijen kan itu. Itu antara lain itu ya. Nah, oke Pak, terima kasih. Kita lanjut ke banyak sekali ini Pak pertanyaan yang masuk seputar dunia intelijen. Nah, salah satunya ada yang menanyakan bagaimana sih cara intelijen Indonesia memanfaatkan perkembangan big data dan analisis data besar untuk mempercepat proses identifikasi ancaman yang tersembunyi dalam berbagai platform digital. Nah, hari-hari ini kan masyarakat kita mengenal platform digital ini banyak sekali ya Pak ya. Jadi mulai dari yang mungkin paling awam Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, ini yang ditanyakan, dari semua itu kan memang menciptakan satu environment big data yang luar biasa, mulai dari itu video, audio dan lain-lain. Nah, kemudian, ini bagaimana cara intelijen Indonesia memanfaatkan perkembangan big data ini dan analisis data besar untuk mempercepat proses identifikasi ancaman, karena kan bisa saja kedepannya akan sangat sumir ya. Untuk data yang sama, bagaimana membedakan ini lebih membahayakan, tapi yang ini sebetulnya tidak bahaya. Untuk data yang kurang lebih sama di masa depan nanti. Misal orang posting nih Pak, posting video yang sama, tapi mungkin captionnya beda, ada yang provokatif, ada yang enggak. Nah, hal-hal itu kan sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nih, bagaimana antisipasinya? Ya, kita ambil contoh aja yang gampang aja lah. Kejadian 50 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah kalau yang tidak ekstrim. Ya, 3 tahun yang lalu kejadian kebakaran. Sekarang kita posting lagi sekarang. Nah, dan intens yaitu lain yang sejenis terus ini. Itu akan menimbulkan apa? Kalau di kita namanya penciptaan kondisi. Ya. Sekarang yang kalau kita lihat misalnya ya, fakta kita lihat banyak istilahnya isu, informasi
yang di media sosial tentang kelemahan Polri. Lihat aja, perhatikan ya. Nah, itu tidak mungkin itu berjalan begitu saja. Pasti ada yang dinamakan, kalau kita namanya skenario. Ada skenarionya itu pasti itu. Nah, kita posting tentang polisi nembak polisi, kemudian kebakaran asrama polisi, kemudian polisi meres, kemudian polisi selalu banyak itu intensif ya. Itu akan tercipta bahwa arahnya ada, targetnya tadi ada itu. Nah, kalau di analisa kita targetnya ada. Kita mau jatuhkan nama polisi. Targetnya misalnya gitu kan ya. Opini-opini yang kita munculkan. Nanti orang akan buat konklusi daripada ini kan. Kesimpulan ya, kesimpulan walaupun sifatnya sementara benar atau tidak benar. Oh, jelek polisi begini. Stigma ini kan yang ingin dimunculkan oleh mereka. Itu biasanya membuat skenario. Itu ada skenarionya itu. Nah, biasanya buat skenario itu memang ahli-ahli orang-orang intelijen. Jadi kita mau ciptakan seseorang itu baik. Ya kita rangkai informasi yang kebaikan dia, kita ambil misalnya gitu. Kita kumpulkan, kita berikan, kita lempar di media sosial. Dia makin katakanlah si pelempar itu makin banyak followernya, nah dia makin cepat terciptakan. Sekarang orang itu kenapa ini ya Pak? Titik lemah dari kita media sosial itu adalah bahwa kita punya keinginan menjadi sumber berita. Gitu. Setiap manusia, kita ini selalu ingin jadi sumber berita. Nah, jadi kalau dari sumber berita pertama itu, wah dia katakanlah bahwa dia punya informasi banyak lah. Biasanya gitu. Padahal sumber berita itu ada nilainya sebetulnya. Berita itu ada nilainya. Kalau kita kan ada ini, kalau di buku saya itu namanya A1, A10 dan selanjutnya itu. Nah, itu kan ada assessment itu ada tahapannya. Itu kan. Baru kalau kena A2 atau B1 itu baru bisa kita pakai. Di luar itu tidak bisa kita pakai untuk analisis. Kita buang dia. Tidak ada nilainya bagi kita. Jadi yang kita analisis adalah semua informasi ya yang sumbernya jelas dan punya nilai tadi itu. A1, A2 ini ya. Kalau ini kita analisis, nanti akan kita ketemu nanti ya, oh sebetulnya seperti ini sebetulnya. Nah, kondisinya seperti ini. Atau yang kita buang saja ini, karena ini sampah. Kalau kita istilahnya sampah kita pakai aja lah. Nah, betulnya bucket yang demikian banyaknya itu ada di mana? Di database kan, di big data tuh. Nah, big data kalau yang punya kita kan terbatas. Ini sangat terbatas. Nah, sekarang Indonesia baru buat yang di Cikarang itu buat gede. Nah, kita terlibat di sana buat database-nya. Selama ini kita tergantung pada database yang di luar kan, Eklu dan segala macam itu yang sering kita simpan di situ. Apa aman itu ya kita tidak tahu karena kita tidak punya. Sekarang kita baru membangun. Mungkin di Indonesia itu ada 12 database ya yang gede. Ya. Kita itu kan tergantung kekuatan listriknya untuk menyimpan. Itu antara lain itu ya yang hati-hati. Apakah ini juga akan mengarah pada perlindungan dan kedaulatan data di masa depan, Pak? Kedaulatan data di masa depan, karena kan tidak bisa dipungkiri ke depan untuk menjaga kedaulatan negara juga tidak terlepas dari bagaimana kita menjaga kedaulatan data kita sendiri. Ya, yaitu kita nyentuh regulasi, ini kan regulasi. Jadi regulasi kita ini yang ada sekarang itu belum efektif untuk digunakan. Ya, sekarang kita bisa tuh, saya mau ngomong di media sosial itu memaki-maki orang, apa saksinya itu? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Jadi kita mau jelek-jelekan orang nggak jelas juga. Siapa menuntut kita? Kita hapus sebentar juga bisa. Judi online ini sama saja kan. Ini yang sial itu yang ketangkep-tangkep itu aja betulnya. Tapi itu kan ya kata lo persentase itu sangat kecil persentasenya yang ketangkap. Yang tidak ketangkap itu lebih banyak lagi. Itu antara lain yang orang beredar itu. Dan ternyata dampaknya begitu pada masyarakat. Itu antara lainnya bahwa kita regulasi kita memang harus dibenahi, ya dibenahi. Entah itu sanksinya, entah itu materi di dalamnya itu yang harus bersanksi. Dan itu bagaimana menegakkan itu sendiri. Yang lemah kita menegakkannya tuh. Kalau teman saya enggak usah, kalau musuh saya tak gebuk, misalnya gitu kan.
nggak tepat itu ya. Istilahnya masih maaf tebang pilih ya Pak. Oke. Iya, tebang pilih ini kan ya ada. Kalau kita kaitannya dengan masalah-masalah politik ya tebang pilih lah gitu. Tapi kalau kita pure kita sebagai profesional penegak hukum, nggak bisa tebang pilih, kan itu. Jelas kok itu kalau gitu. Kalau mencuri, nah kan itu mencuri ya tuntut dengan ini pasalnya, unsurnya ini. Tapi yang mencuri teman saya, katakanlah dia wakil saya di partai politik, ya tak lindungi. Nah, sekarang yang berjalan seperti itu. Sekarang bagaimana kita menegakkan itu? Karena penegakan hukum itu adalah payung kita untuk kita bisa membangun negara ini. Kalau penegak hukumnya ya tidak tebang pilih istilahnya itu intensif ya, kita bisa punya bahan yang tepat untuk bisa memperoleh data untuk kita menindak mereka, ya, bagus. Sekarang kan mengumpulkan bahan kan cukup susah, gitu. Orang diperiksa juga berkolak-kolak tidak karuan, gitu. Ya, itu misalnya begitu aja. Banyak tantangannya di situ. Banyak sekali tantangan. Jadi ya menarik sekali pemirsa TV Andi obrolan kita hari ini. Jadi memang banyak aspek ya Pak Wahyu tentang bagaimana kita mengawal, terutama mungkin kalau boleh menyebut secara spesifik kedaulatan negara di masa depan. Itu tidak hanya kalau di masa lalu mungkin di dunia nyata saja, sekarang di dunia maya, di dunia cyber ini luar biasa. Menurut Pak Wahyu, masalah terberat yang akan dihadapi atau potensial dihadapi, mungkin dihadapi bangsa Indonesia ke depan di era perkembangan teknologi yang begitu cepat dan infrastruktur yang ada saat ini, SDM yang ada saat ini. Jika Bapak melihat kondisi Indonesia hari ini, menurut Bapak tantangan terbesar apa yang akan kita hadapi di dunia digital ini terutama? Ya, kita kaitkan dengan gini, secara umum ya kita kaitkan gini bahwa ada moto begini yang cukup bagus dan itu saya pegang itu. Bahwa damai itu adalah persiapan perang. Jadi damai itu persiapan perang, betulnya. Jadi pada saat kita damai, kita mempersiapkan untuk perang, kemungkinan perang kan itu. Perang ke depan adalah perang modern. Perang modern sekarang banyak dipengaruhi oleh kemampuan digital, kemampuan cyber. Ya. Oleh karena perang di depan itu ada perang cyber war itu ya. Termasuk anak-anaknya itu. Jadi kita harus punya kemampuan di cyber war kalau kita tidak mau dijajah oleh manusia lain. Siapa bertanggung jawab itu? Seluruhnya kita. Ya masyarakatnya, ya pemerintahnya, ya isinya di dalamnya harus ikut ya. Tadi kolaborasi tadi itu harus tetap untuk itu. Nah, itu yang harus kita akui. Jangan nanti masyarakatnya acuh-acuh, pemerintahnya acuh dan selanjutnya ya kita akan dibuat bulan-bulanan oleh mereka yang musuh dari luar. Karena perangnya tadi udah perang cyber. Kalau perang cyber tadi disampaikan, perang cyber ini tidak akan terasa oleh kita. Kita dirusak ekonomi kita ya, dirusak sosial budaya kita, narkoba. Apa kita tahu narkoba yang masuk kita ini hanya sekedar untuk dinikmati? Tidak, itu ada merusak, menyerang seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Generasi muda kita hancur. Lalu siapa yang menopang kita? Kalau satu generasi aja habis, di atas kita tidak ada yang ganti. Nah, di bawah kita tidak ada yang ganti. Udah, habis kita dengan kekuatan kita. Itu kita digebuki sama mereka itu dengan cara begitu. Nah, perangnya beda. Lalu harus apa kita antisipasinya? Kita bersiap diri untuk perang cyber. Nah, caranya apa? Kita punya pasukan cyber, kan gitu. Punya organ cyber, yang sekarang sudah ada silakan aja. Oh, BSSN ada, BIN ada, ya. Di polisi ada namanya Kabik, ya kan. Di tentara ada namanya BAIS, di Mendagri juga ada dan segala macam lah itu ada semua. Itu bisa berhimpun ya, sesuai dengan kapasiti masing-masing, ya. Peran masing-masing. Kamu tugas pokokmu apa? Mendagri tugas pokoknya ini. Kamu punya organ intelijen, gabung dan semua gabung. Jadi suatu gabungan kekuatan intelijen. Dan supaya kita harus sadar bahwa semua negara sudah punya kekuatan cyber ini. ASEAN punya.
Europe punya, Amerika punya semua. Nah, saya punya datanya semua itu. Lalu sekarang kita mau apa? Kekuatan kita bagaimana? Bagaimana, tadi sudah disampaikan, bagaimana melatihnya. Gitu. Sejauh mana mereka punya kekuatan, kita minimal mengimbangi. Kalau mereka punya senjata cyber itu, kita tidak punya senjata cyber. Apa yang kita daya kita? Kita ambil contoh kemarin yang di Laut Cina Selatan. Semua perangkat cyber ini, ya, internet ini dimatikan. Kapal itu tidak jalan tuh. Di tengah ombak itu gini-gini aja. Itu udah contoh bentuk perang cyber, kan gitu. Kita juga begitu kan. Kalau melihat nonton perang cyber yang betul di Israel, gitu. Dengan Iran, Rusia, dengan Ukraina, ya. Perang cyber itu, gitu. Dan ada juga perang cyber yang tertutup, tidak mau diumumkan. Padahal mereka perang, tapi nggak diungkapkan keluar. Banyak sudah perang cyber betulnya. Nah, kita sebetulnya terasa atau tidak, kita sudah diserang. Gitu. Bentuknya tadi ya mungkin data kita, data individu kita, bank, gitu. Nggak usah susah-susah. Anak saya bisa kok nyerang. Anak saya, kan dia belajar masalah itu. Dia beli sepeda motor dari luar tuh, dari part ke part, gitu. Susun di sini, dek bisa. Jadi saya tanya, dari mana kamu sepeda motornya? Ya ambil aja Pak, kan saya bisa ngambil dengan cara gitu. Loh, saya memberikan gitu, kamu anak polisi. Gitu. Kalau kamu ini namanya melanggar undang-undang, kamu jangan lakukan lagi. Ya lakukan. Itu gitu. Saya berhentikan. Nah sekarang masyarakat juga harus gitu, anak-anaknya yang bagaimana? Tukang nyolong misalnya di bank, sekarang kan banyak sekali kejadian tuh. Kehilangan ya katakanlah rekening itu, nilai rekening ada di situ dengan cara apa? Ada yang teriak, ada yang tidak teriak, kan itu. Ini apa itu bukan perang cyber? Perang cyber itu sudah diakui atau tidak kita. Ya, nah itu kalau kita sudah mengakui itu, mari kita perbaiki, kita bangun kekuatan cyber kita. Nanti akan ada tantangan. Tantangannya apa? Orang luar tidak akan mendukung kita. Oleh karena kita harus buat sendiri peralatan cyber itu, kita desain sendiri. Jadi kemandirian data, kemandirian teknologi itu mutlak diperlukan di masa depan ya Pak ya? Ya, sangat diperlukan. Kalau saya mau jujur, China itu bisa berkembang karena apa? Mengembangkan sendiri teknologi. Mengembangkan dengan cara apa? Dia. Teknologi. Hah? Ya, alih teknologi. Tanya, bagus alih teknologi. Dia dengan cara apa? Memalsukan. Ya, itu tuh. Ini dia buat ini. Dapat bongkar, buat lebih baik. Kan itu. Nah, sekarang kita berani tidak begitu. Kan gitu. Ada regulasi yang melarang ini pemalsuan segala macam dari bengek. Nah ini permainannya mana? Permainan intelijen kan? Itu akhirnya. Kalau sampean belajar yang namanya tradecraft, di tradecraft itu dalam kita dagang tuh boleh nipu nggak ya? Ya, jual 1 kilo hanya diberikan 9,5 on. Ada banyak kejadian tuh. Itu salah satu bentuk tradecraft, itu bentuk tradecraft. Ya itu tuh mengurangi timbangan, ini. Termasuk memasukkan itu. Lalu siapa yang bisa gitu? Intelijen kan. Punya keberanian tidak intelijen sekarang gitu? Pertanyaannya itu aja. Berani tidak lembaga intelijen untuk bermain tradecraft itu? Kalau tidak mau ya silahkan aja itu. Kan itu. Mereka sekarang generasi di bawah saya yang harusnya berani bermain. Nah, semua akan bermain begitu. Yang bisa bermain ya lembaga intelijen itu. Kalau terbuka akan terbuka kan. Kalau tertutup karena 98% intelijen itu tertutup. 2% itu yang terbuka. Kan itu. Itu. Ya. Nah, Pak, menarik sekali tadi kan kita sudah bahas mulai dari yang serangan cyber yang mungkin sangat nyata menyerang infrastruktur kritis kita. Nah, sekarang saya akan masuk di bagian yang mungkin lebih ringan. Tapi kok ini saya jujur ya sebagai warga masyarakat juga
kepikiran Pak, jadi tentang game yang begitu marak melanda generasi anak-anak kita, terutama mungkin yang sekarang di usia sekolah ya, game yang nampaknya juga menimbulkan efek adiktif. Mungkin kalau yang dewasa itu sekarang lagi marak tentang judi online ya. Nah, yang anak-anaknya ini kena di game online, padahal anak-anak ini juga yang kita harapkan nanti meneruskan jadi generasi penerus bangsa kita. Nah, menurut Bapak dari sisi intelijen, apakah game-game yang begitu marak dimainkan oleh anak-anak di usia sekolah, termasuk juga kalau tadi udah ada judi online, itu termasuk bentuk-bentuk serangan yang menyerang bangsa kita? Tadi kan Bapak sudah sampaikan ada ya, penjajahan itu sudah bukan lagi yang berbentuk fisik, ada yang cyber war dan lain-lain. Silahkan Bapak. Terima kasih ya. Jadi kita harus menyadari bahwa perkembangan, kalau saya singkat dengan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi ini, ya, isinya di dalamnya ada cyber, digital dan segala macam itu. Sebetulnya sesuatu yang bagus dari sisi positif, bagus. Kita akan mampu membantu kita untuk kepentingan berbagai hal lah ya, bagus. Tapi dari sisi negatifnya juga banyak. Saya coba melihat dari sisi negatifnya ya. Positifnya silakan aja carikan. Negatifnya adalah ini, kalau dari profesi saya anggap salah satu serangan dalam pertempuran intelijen. Ini saya anggap itu ya. Karena sudah jelas, targetnya jelas ya. Kalau misalnya tadi game tadi yang untuk anak-anak tadi, jelas itu targetnya adalah anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak itu generasi muda yang nanti akan ganti kita. Mungkin 4-5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan gitu. Dia akan kecanduan dengan tadi disebut dengan edik ya. Kecanduan terhadap itu ya. Ya, dan lebih parah lagi, ini akan menjadi suatu penyakit baru. Ya, dari aspek kesehatan ya. Penyakit baru tadi. Orang banyak sekarang ngelihat anak-anak yang masuk rumah sakit gara-gara permainan game. Ya, ada katakanlah ada kerusakan saraf, ada pelipatan dalam memorinya dan segala macam ini. Ini masuk di rumah sakit dirawat. Ini generasi. Kalau terjadi ini untuk ribuan orang, ada generasi kita yang tergerus, yang harusnya dia sangat dibutuhkan untuk ke depan, habis itu. Termasuk di misalnya, kenapa judi online tadi menjadi serangan bagi saya. Serangan, jelas serangan. Yang diserang adalah orang-orang yang mungkin malah justru tidak punya kemampuan secara finansial. Ya. Ya, kalau yang kaya-kaya ngapain dia judi itu? Ya, judi yang lebih besar aja kok, genting kemana tuh. Tapi ini mereka yang tanggung-tanggung, kelas menengah ke bawah. Ya. Sekarang sebenarnya topangan kita itu pada, kalau di bawah biasa sengsara dia. Kelas menengah tidak biasa sengsara. Dia masa transisi daripada hidup susah ke hidup enak. Itu yang kelas menengah. Dia kena. Yang tadi pendapatannya 10 juta. Nah, kemudian sekarang dengan judi online tadi, karena rugi jadi tinggal 3 juta. Padahal habitually daripada dia dalam kehidupan sehari-hari itu sudah enak. Sudah ke restoran, sudah makan ini punya mobil, ini segala macam. Sekarang terus habis. Nah, kalau sudah habis ini terjadi dari mana lagi? Ini apa nanti? Embrionya crime di sini. Crime gaya baru nanti ini sebetulnya. Ya. Salah satu dampak daripada tadi saya bertadi dalam sisi negatif. Oleh karena nanti akan muncul yang namanya mungkin dalam tulisan saya ada muncul tentang jenis-jenis tidak pidana baru, ya, penipuan online tadi ya, penipuan online ya, dan segala macam lah itu ya, jual beli online dan sebagainya itu yang ternyata di situ kemudian uang-uang baru yaitu ya kan banyak juga penipuan di situ. Ini terus berkembang. Kalau bagi saya, jadi ini yang harus apa? Menjadi tanggung jawab kita bersama secara kolaborasi tadi saya katakan. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Dengan cara apa? Dia melakukan intensif pengawasan terhadap anak-anaknya. Itu. Ini tadi langkah apa itu? Langkah preemptif namanya itu. Ya itu juga
tetangga ini saling silang untuk bisa saling membantu. Tanpa itu kita tidak bisa, karena itu nggak kelihatan ya, gitu. Kan tidak kelihatan deh, itu balat saja kan itu. Banyak sekali begitu. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya inilah bukan awal, ini sudah bermain kita dalam perang cyber itu. Kita sudah bermain di sini. Perang, ya katakanlah ini yang perang gaya baru kan sekarang ini. Nah, kita harus semua terlibat di dalamnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu. Nah, pemerintah sudah melakukan itu ya. Tapi ya mungkin belum optimal ya. Nah, harus kita dukung pemerintah untuk bisa lebih optimal untuk itu. Nah, yang kadang-kadang kita jadi prihatin itu karena justru yang terlibat di dalam masalah-masalah ini adalah birokrasi. Gitu. Kominfo melakukan hal seperti itu. Gitu. Banyak hal lah. Lain Kominfo juga mungkin di tempat-tempat lain Pemda juga begitu juga sama ya. Kita monggo kita introspeksi, tahu kelemahan kita dalam masalah-masalah cyber. Kelemahan itu yang harus kita tutup, gitu. Kita sempurnakan supaya menjadi hal yang sifatnya potensi untuk bisa menghadapi perang cyber itu. Itu yang penting betulnya bagi kita. Kita menggalang potensi ya. Kan sebetulnya kalau kita dalam teori kejahatan ini kan ada yang namanya ancaman potensial, ada yang juga ancaman faktual. Yang ancaman potensial ini yang belum jadi faktual, masih dia embrionya. Tapi kalau kena faktor pencetus sekali, dia akan jadi ancaman faktual. Ini harus ditindak represif kan. Nah, harus ditindak kayak misalnya yang judi online ditindak. Kan gitu misalnya. Ini kesadaran kita sendiri masing-masing. Sekarang bagaimana pertanyaan kepada masyarakat? Bagaimana menyadarkan khalayak ini tentang bahayanya ini? Ini preemptifnya. Dilakukan oleh BSSN, dilakukan oleh katakanlah BNPT, ya, oleh Polri, oleh ini. Tapi kalau melakukannya tidak intensif itu, ya percuma. Ya, hasilnya juga tidak memadai. Harus intensif itu. Kita lebih baik kita lakukan preemptif daripada kita melakukan yang sifatnya represif. Ya ini, nah ini yang harus kita mainkan. Oh, ya. Dan mungkin apa ya? Lebih gampang ya itu lebih daripada yang represif. Nah, itu saya kira itu sebetulnya yang perlu kita menjadi perhatian bersama untuk kita menjadi negara yang besar. Kita harus menjadi sokok gurunya semua kan gitu kan ya. Bukan pemerintah saja kira ya, itu. Oke, menarik sekali Pak diskusi kita hari ini. Jadi bagaimana beliau sudah menjelaskan banyak hal kepada kita, bagaimana peran intelijen di Indonesia di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian pesat, serangan cyber yang ternyata tidak hanya di PDN atau apa seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan, tapi sebetulnya sudah banyak masuk ke sendi kehidupan sehari-hari masyarakat kita, baik itu lewat judi online, kemudian tadi game dan lain-lain banyak hal. Nah Pak, sebetulnya obrolan kita masih sangat mengasihkan untuk diteruskan, tapi karena keterbatasan waktu. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV Andi hari ini. Silahkan. Terima kasih ya. Jadi kami coba menghimbau sebetulnya ini dalam konteks masalah cybercrime ini, bahwa ini sebetulnya sudah menjadi ancaman faktual ya. Akan lebih baik kita menangani dengan pada saat dia masih potensial untuk itu. Caranya bagaimana? Caranya ada mari kita bersama-sama dengan masyarakat secara kolaboratif kita bisa melihat bahwa kita ini sekarang sudah mengalami serangan-serangan cyber yang harus kita tangani secara intensif. Kita mohon dukungan bahwa mari kita bentuk suatu kekuatan cyber yang baik untuk di Indonesia ini ya, untuk menghadapi perang cyber yang ke depan ini. Ini tidak bisa dielakkan lagi, karena ini masalah kepentingan, dan kepentingannya adalah kepentingan negara masing-masing. Ya. Kalau kita tidak mau kita menyiapkan antisipasi terhadap serangan cyber ini, kita akan menjadi korban yang lebih banyak lagi. Saya kira itu mari kita saling mendukung. Masyarakat, pemerintah, atau birokrasi, kemudian lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ini, mari kita
membangun keamanan cyber itu dengan baik ya. Karena tanpa bisa membangun keamanan cyber ini atau cyber security ini, ya kita akan jadi korban. Saya kira, monggo silakan dan terima kasih atas segala perhatiannya pada kami. Salam, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Wahyu atas waktu dan juga ilmunya. Semoga apa yang sudah beliau bagikan kepada kita hari ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya bersama-sama kita bahu-membahu ya Pak ya. Karena sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk kita menjaga kedaulatan negara kita, baik dari aspek yang mungkin terlihat maupun yang tidak terlihat seperti cyber ini tadi. Nah, kami mengajak masyarakat semoga apa yang sudah dibagikan pada hari ini bisa memperkaya wawasan kita dan juga menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga tanah tumpah darah kita, terutama dalam perkembangan teknologi ini, bagaimana kita memanfaatkannya dan menjaga kedaulatan negara kita bersama-sama. Akhir kata saya, Dwinita Andriastuti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di acara-acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.